Mari kita selaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus dan bertindak atas otoritas yang Yesus sudah berikan buat kita. Haleluya. Untuk mengatasi segala sesuatu serangan pekerjaan setan, kuasa kegelapan dalam hidup kita, apapun namanya, penyakit, sakit penyakit, dan berbagai macam kondisi yang buruk yang terjadi dalam hidup kita. Kita lawan dengan iman, lawan dengan cara berpikir Kristus, lawan, hadapi dengan otoritas yang sudah Tuhan berikan buat kita. Haleluya. Kita merubah cara berpikir kita hari ini. Berpikirlah semua yang baik, berpikirlah semua yang mulia, berpikirlah semua yang benar, berpikirlah semua yang suci, semua yang adil, yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, maka saudara akan melihat dalam hidup itu yang terjadi. Dan engkau akan membawa dampak daripada apa yang Anda pikirkan, yang kamu pikirkan, kepada lingkunganmu, kepada orang di sekitarmu, dimanapun Anda berada. Apa yang Anda pikirkan akan punya pengaruh. Haleluya. Puji Tuhan. Saya akhiri dengan pengalaman Petrus. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Nah, saudara, kenapa kok mereka lihat Yesus hantu? Dan mereka berteriak-teriak karena takut. Inilah pengaruh daripada cara berpikir bumi. Betul? Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Wow. Petrus mencari hal-hal yang di atas. Petrus memikirkan tentang Yesus. Sehingga yang dia lihat bukanlah hantu dan dia tidak merasa takut. Sebab yang dia pikirkan hal surgawi. Dan yang dia cari, yang dia pikirkan adalah pribadi Kristus itu, saudaraku. Haleluya. Saudara, kalau yang kita cari adalah hal yang di atas, yang kita pikirkan adalah Kristus, maka saya beritahu saudara, kita akan memandang kehidupan ini dengan perspektif yang berbeda. Tidak seperti murid-murid yang lain, yang justru melihat Yesus sebagai hantu dan merasa takut. Kita tidak perlu terintimidasi dengan banyak hal dalam hidup ini. Kalau kita, saudara, yang kita pikirkan adalah hal surgawi, dan yang kita pikirkan adalah Yesus. Ayat 29. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara, Petrus dengar suara Tuhan. Saudara, kalau saudara pikirkan perkara-perkara yang di atas, cari perkara-perkara surgawi, pikirkan mengenai Kristus, maka saudara mudah sekali mendapatkan rema atau mendengar Tuhan berbicara kepada saudara. Dan ketika ada rema, ketika Tuhan berbicara kepada saudara, iman itu pun datang dalam hidupmu. Iman pun itu ditumbuhkan sehingga engkau, saudaraku, dapat memasuki, saudaraku, hal-hal yang supranatural. Engkau dapat melakukan mujizat, tindakan-tindakan supranatural, sama seperti Petrus mulai, saudaraku, memasuki sebuah dinamika supranatural. Ayat 30. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Saudaraku, perhatikan, pikirannya teralihkan dari sorga ke bumi. Pikirannya teralihkan dari Yesus, dari alam surgawi kepada, saudaraku, alam natural. Saudaraku, ketika kita mulai mengalihkan pikiran kita dari hal-hal surgawi kepada hal-hal duniawi, ketika kita mulai teralihkan pikiran kita dari Kristus kepada hal-hal yang di bumi, maka kita juga dapat mengalami seperti yang Petrus alami. Dia mulai merasa takut. Kalau Anda hidup terus-menerus dalam rasa kekhawatiran dan ketakutan, itu cirinya Anda lagi teralihkan pikiranmu dari cara berpikir yang di atas kepada yang di bawah atau yang di bumi. Saudara lagi teralihkan pikiranmu dari Kristus kepada hal-hal yang ada di alam jasmani ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus bisa berjalan dalam mujizat karena pikirannya dipengaruhi oleh Kristus.
Tapi dia juga mulai tenggelam karena pikirannya dipengaruhi juga oleh apa yang ada di bumi ini. So pikiran kita sangat menentukan kehidupan kita. Saya ulangi, pikiran kita sangat menentukan kehidupan kita. Pikiran Kristus adalah pikiran surgawi, pikiran supranatural, pikiran yang luar biasa, pikiran yang mulia, pikiran yang great, pikiran yang agung, pikiran yang hebat. Dan Mazmur 1 ayat 3 berkata, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya tetap hijau, berbuah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya bertanya begini sama Tuhan. Tuhan, kenapa ketika saya merenungkan firman, apa saja yang saya kerjakan berhasil? Lalu saudaraku, Tuhan memberi pengertian begini. Sebab ketika engkau merenungkan firman-Ku, engkau sedang merenungkan pikiranku. Ketika engkau sedang merenungkan pikiranku, kata Tuhan, tidak ada pikiranku yang gagal. Tidak ada pikiranku yang tidak berhasil. Semua yang aku pikirkan, kata Tuhan, berhasil. Saya bilang, wow, thanks God. Saudaraku yang kekasih, mulai hari ini berpikirlah begitu rupa dan wujudkan dalam hidupmu hal-hal yang luar biasa. Tuhan Yesus berkati.